Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you guys today? I hope you all are doing great. And today I'm going to discuss about tenses, but I don't want to discuss it in English because I don't want you guys misunderstand with my explanation. So I need to explain it in Indonesia to make it more clear. Jadi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia untuk biar lebih jelas gitu ya. Kita akan jelaskan mulai dari exercise that I gave you last week. Jadi kita mau jelaskan soal yang minggu lalu. Sebelum kita jelaskan soal yang minggu lalu, itu perlu saya tekankan lagi soal kalimat in case some of you don't know how to construct a sentence. Jadi in case itu kalau ada yang belum tahu how to construct the simple sentence. Jadi lebih baiknya saya jelaskan sedikit tentang the constructing atau mengconstruct simple sentence. Jadi dalam bahasa Inggris itu tenses itu yang terpenting hanya ada some, not all. Jadi you don't have to learn all actually. You just need to learn some. Jadi harus belajar beberapa saja, di antaranya satu. Hold on. Yang terpenting itu satu, present tense, tense ya. Kemudian past tense. Yang ketiga itu simple perfect atau present perfect. Kemudian yang keempat future. Dan lagi ini juga penting, continuous. Jadi 5 tenses ini wajib tahu, wajib dipelajari. Untuk yang lainnya boleh optional. Okay. Sebelum masuk ke tenses, first you have to know that constructing a sentence, bentuk satu kalimat, itu dalam bahasa Inggris sedikit different with Indonesia, sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Why? Because let's see. Kalau dalam bahasa Indonesia kita membuat kalimat itu selalu subject plus predicate. Sementara kalau dalam bahasa Inggris itu subject harus ketemu dengan verb, bukan predicate, tapi verb. Wajib hukumnya ada subject ketemu dengan verb. Verb itu adalah kata kerja. Apakah semua kalimat itu ada kata kerjanya? Nah, itu yang menjadi masalah. Tidak semua kata atau tidak semua kalimat itu memiliki kata kerja. Bagaimana dengan kalimat yang tidak memiliki kata kerja? Sehingga verbnya di sini dibagi menjadi dua. Kata kerja biasa dan kata kerja yang fungsinya untuk membantu kalimat jika di kalimat itu tidak ada kata kerja yang disebut sebagai to be. Nah, to be ini sebenarnya adalah kata kerja, tapi tidak memiliki arti karena fungsinya hanya untuk membantu. Ini ada is, ada am, ada are. Nah, ini tiga-tiganya merupakan kata kerja. Sehingga kalau membuat sebuah kalimat, misalkan saya bilang saya pergi.
maka kalimatnya tidak akan sembulit yang dipikirkan orang-orang yang mengatakan bahasa Inggris itu susah. Itu tidak benar, karena ini sangat simple. Saya, I, pergi, go. That's it. Jadi ini mudah ya. Saya pergi, karena perginya adalah sudah kata kerja. Nah, bagaimana dengan kalimat yang tidak ada kata kerjanya? Misalkan saya kurus. Nah, dalam kalimat saya kurus ini apakah ada kata kerja? Tidak ada kan? Sehingga di sini kita nggak bisa mengatakan I kurus itu bahasa Inggrisnya adalah thin. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia saja, seperti kalau bahasa Indonesia kan ini subjek, thinnya adalah predicate. Ini sudah benar. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bukan predicate, tapi di sini harus ada subjek, di sini ada verb. Loh, lah verbnya mana? Nah, ini fungsi daripada to be. Sehingga kita munculkan di sini harus ada is, are. Karena dia subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Gini. Ini am ya. Tulisannya Lek. Nah, I am thin. Nah, sehingga sampean sekarang sudah tahu bahwa kalimat itu wajib hukumnya ada kata kerja. Jika di kalimat itu tidak ada kata kerja, maka wajib hukumnya ditambahi is am are, dan is am are ini adalah kata kerja yang tidak ada arti, dalam artian dia fungsinya hanya untuk membantu. Nah, kembali lagi ke tenses tadi. Kenapa saya jelaskan di sini harus mengenai kata kerja atau constructing kalimat itu harus ada subjek kata kerja? Karena di dalam tenses yang perlu dirubah itu hanya kata kerjanya saja. Jadi yang lain-lainnya boleh di-ignore, boleh tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan hanya kata kerjanya saja, karena yang dirubah nanti adalah kata kerjanya. Oke, get it? Paham? Oke. Kalau nggak paham, nanti you can ask me question in detail in WA. Jadi boleh bertanya di WA kalau misalkan ada yang kurang jelas atau want to get more detail. Kalau mau ingin yang lebih detail lagi gitu ya. Oke. Sekarang kita back to the exercise. Kembali lagi ke exercise. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Kita hapus dulu biar nggak kotor. Lamanya menghapus. Coba Oke, kita kembali ke exercise yang tadi. Kita kembali ke latihan tenses yang I gave you last week. Di sini kita diminta untuk merubah kalimat yang sudah pas ini. Kalimat pas ini, Thomas found the wallet. Nah, ini Thomas found the wallet into kalimat present, present perfect, past perfect sama future. Nah, yang dirubah apanya? Yang dirubah hanya verbnya. Makanya kenapa tadi kita belajar tentang bagaimana mengkonstruk kalimat itu dengan verb. Nah, di sini ada Thomas found the wallet. Itu verbnya yang mana? Yang mana coba? Iya, ini verbnya. Bentar ya. Nah, ini verbnya, found, ini verbnya. Nah, found ini yang perlu dirubah ke bentuk present, present perfect, past perfect sama future. Nah, found ini sendiri dia adalah verb 2. Dia ini adalah verb 2. Nah, sekarang kita analisa untuk masing-masing rumusnya. Kalau present itu verbnya yang dipakai apa? Yang dipakai adalah subjek plus verb 1. Kemudian kalau present perfect itu yang dipakai adalah modifikasi verb. Jadi nggak hanya verb 1 atau verb 2 atau verb 3, tapi harus ada subjek ditambah dengan has atau have
ditambah dengan verb 3. Nah, itu untuk present ya. Untuk present perfect maksudnya. Untuk past perfect itu yang dirubah ini modifikasi dari ini ya. Modifikasi dari present perfect. Nah, yang dirubah hanya subject plus had. Nah, kalau di sini past itu had, kalau di present itu pakai have. Nah, ditambah dengan verb 3. Kemudian untuk future itu rumusnya adalah subject plus will plus verb 1. Nah, kalau di sini verb 1. Kembali lagi kayak present cuman ada will. Nah, sekarang kita rubah kalimat yang di sini. Di sini verbnya adalah verb 2. Sementara present kita butuh verb 1. Maka rumusnya adalah Thomas balik ke verb 1 find. Harus ada S-nya. Wajib ada S-nya. Kenapa? Karena subjeknya adalah orang tunggal. Oke. Nah, ini harus ada S-nya. Kenapa? Karena subjeknya ada orang tunggal. Itu nanti akan saya terangkan di video yang lain. Kemudian untuk present perfect. Present perfect itu rumusnya adalah subject. Maka di sini subjeknya masih tetap Thomas. Kemudian untuk has-nya pakai has atau have, pakai has. Kenapa? Alasannya sama dengan kenapa di sini pakai s. Oke, sekarang ikuti saja dulu. Jadi kalau orang tunggal maka pakai yang has, bukan yang pakai yang have. Tapi kalau orangnya lebih dari satu maka pakai have. Ditambah dengan verb 3. Verb 3-nya dari find apa? Found. Lu tahu dari mana found? Tahu dari daftar irregular verb. Jadi ada daftarnya, itu saya lampirkan juga di sini, nanti sampean baca sendiri. Jadi verb 1-nya adalah find, verb 2-nya adalah found, verb 3-nya kebetulan sama, tetap found. Jadi nggak ngarang sendiri atau nyari-nyari sendiri, enggak. Itu sudah ada daftarnya. Sampean tinggal menghafal. Kemudian untuk past perfect, past perfectnya bagaimana? Kembali lagi yang dirubah hanya had-nya karena verb 3-nya masih tetap. Kan kalau dari present perfect has, have, verb 3. Kalau past perfect had, verb 3. Jadi verb 3-nya masih tetap, yang berubah hanya modifikasinya. Jadi Thomas had verb 3-nya apa? Found. Dan seterusnya. Nah, untuk yang future-nya karena rumusnya adalah subject will verb 1, maka di sini adalah Thomas will kembali ke verb 1. Verb 1-nya found tadi apa? Find. Nah, apa perlu dikasih S? Tidak. Kenapa? Karena setelahnya modal, wajib hukumnya verb 1, gak boleh ditambahi apapun. Ditambahi ing gak boleh, ditambahi ed gak boleh, ditambahi s gak boleh. Hanya will verb 1 murni, ndak usah tambah s atau apapun. Jadi Thomas will find the wallet gitu ya. Jadi yang berubah hanya ini. Oke. Saya lanjutkan ke nomor 2. Untuk nomor berikutnya nanti sampean kerjakan sendiri. Ini saya ngasih contoh cara ngerjakannya tenses. Kalau sampean sudah paham tenses, baru kita nanti masuk ke teks. Oke. Sekarang yang nomor 2 ini ada sedikit perbedaan dengan nomor 1. Kalau nomor 1 itu kita pakai kata kerja murni. Kata kerjanya apa? Find. Kalau di nomor 2 ini ada sedikit berbeda. Karena apa? Karena kata kerjanya kata kerja yang tanpa arti. Apa itu? Are. Dia kata kerjanya pakai to be. Nah, dia nggak pakai kata kerja murni. Jadi pakai kata kerjanya adalah to be. Terus yang dirubah apanya? Yo kata kerjanya. Kata kerjanya yang mana? Yo are. Nah,
Jadi paham ya? Nanti R-nya dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi verb sesuai dengan rumusnya. Duh, ini tadi tak hapus, nggak apa-apa wis. Nah, jadi past tense tadi rumusnya sudah tahu ya. Past tense rumusnya subject plus verb 2. Jadi kalau di sini verbnya adalah are. Verbnya adalah are, maka are ini harus dirubah ke bentuk verb 2. Is, are ini merupakan verb 1. Verb 2-nya apa? Was, were. Loh, siapa yang were, siapa yang was? Is itu was, itu was, are itu were. Nah, jadi kalau ini are-nya kalau dirubah menjadi past, jadi the man, ini man ya bacanya ya, man, ini kasih spasi sendiri, the man were, bukan man. Kalau man itu tunggal, kalau man jamak. The men were trying. Nah, sampai seterusnya ini akan sama, nggak ada perubahan. Kemudian untuk present perfect, tadi present perfect rumusnya has, have. Nah, jadi the men has atau have, has atau have. Karena ini jumlahnya banyak, maka pakai have. Nah, ini men ini jumlahnya banyak, pakai have. Have yang berubah apanya? Di verbnya. Kalau tadi verbnya are berubah menjadi were, di sini verbnya berubah menjadi verb 3. Verb 3-nya is, are itu apa? Verb 3-nya adalah been. Nah, jadi the man have been. Trying-nya masih tetap sama dan seterusnya. Past perfect-nya juga demikian, masih tetap, berarti the man had been dan seterusnya masih sama. Kemudian future-nya juga demikian, the man, karena di sini pakai or, will-nya juga masih ada, will. Nah, di sini kan harusnya bentuk are tadi ya, are-nya harus ditaruh di sini. Nah, karena di sini will harus balik ke verb 1, verb 1-nya adalah is, are. Apakah saya boleh menggunakan the man will are? Nggak boleh. Jadi di sini harus saya ganti be. Nah, the man will be trying dan seterusnya. Jadi yang dirubah adalah are-nya menjadi be, menjadi been, ini jadi been.